Dari saksi menjadi tersangka. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya terus kan kayak. Keluarga MAS menyebut kasih sayang keluarga bagi pelaku berlebih. Pasalnya pelaku adalah anak tunggal dalam keluarga. Polisi juga masih menunggu pulihnya sang ibu karena keterangan dari ibu dinilai bisa membuka seterang-terangnya motif di balik aksi pelaku. Yang berkonflik dengan hukum masih dengan psikiater ya dari Apsitor, dari Asosiasi Psikologi Forensik mana. Dari stabilnya anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu keterangannya kita sudah dapat. Gitu Mbak, jadi kemarin semalam juga kita menetapkan sebagai tersangka itu. Karena memang keterangannya jelas ya, alat bukti sudah kita dapat, 2 alat bukti sudah cukup untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Saksi-saksi terutama dari tantenya yang dekat ya, tantenya dari adik ayahnya. Jadi dia seperti biasa orang tuanya, malah berlebih kalau menurut dari tantenya. Dia kasih sayangnya karena apa? Karena memang anak tersebut anak tunggal, satu-satunya anak ya. Jadi memang tercurah perhatiannya kepada satu orang. Itu Mbak. Setelah dia ditanya keadaan ibunya, bapaknya, kemudian dari neneknya, dia menangis. Itu yang betul-betul dia menyesal sekali telah melakukan hal yang tidak baik ya terhadap keluarga inti, terutama keluarga yang terdekat. Jadi dia mengaku karena dia untuk sementara ini masih kita dalami ya. Jadi kemarin kita minta keterangan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan dia menjawab. Katanya tadi juga dari penyidik sudah berkoordinasi, sudah membaik. Namun demikian keterangan belum bisa kita dapat karena memang belum bisa kita minta keterangan atau bertemu dengan ibu anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau dilihat tuh berat karena memang dilakukan operasi, berarti memang ada tindakan. Ya, tindakan itu berarti berat. Itu jadi sekarang masih di ruang ICU. Pak, jadi kita doakan semoga ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum ini segera sembuh, karena keterangan dari ibu anak tersebut berarti dan berguna bagi kita, terutama kasus yang sekarang kita lihat bersama. Kriminolog menilai konflik yang sudah lama terjadi di dalam keluarga sangat mungkin mendorong aksi nekat MAS yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya. Pola pengasuhan, lingkungan, dan media juga menjadi sejumlah faktor yang dapat memicu anak melakukan tindak kekerasan. Sebetulnya kalau ini dilakukan secara normal karena dia itu mengalami kemarahan yang besar sehingga dia melakukan agresivitas terhadap orang tuanya, berarti kan konfliknya berkepanjangan. Tidak ujuk-ujuk ada terus ujuk-ujuk dia marah gitu ya. Walaupun mungkin ketika dia melakukan pembunuhan itu secara impulsif, jadi dia marah lalu dia melakukan pembunuhan. Walaupun demikian tetap kita harus melihat dari belakang ya ke belakang bahwa prosesnya ketika orang tua tidur. Berarti ini dalam kondisi yang sangat tenang. Entah dia ada perselisihan sebelumnya, sebelum tidur, sorenya atau sebelum melakukan itu, tetapi setidaknya ketika dia berkonflik, berarti konflik ini sudah lama gitu ya, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa karena dia anggap mungkin orang tuanya inilah yang membuat hidupnya menjadi tidak nyaman. Itu kalau kondisi normal, di luar kondisi dia ada kesehatan mental yang terganggu. Karena sebetulnya secara umum itu kan perilaku anak itu didasarkan atas 4 hal. Yang pertama adalah pengasuhan. Pola pengasuhan ini sangat mempengaruhi perilaku anak. Baik anak itu akan menjadi baik atau anak ini menjadi anak yang nakal atau delinquen gitu ya. Nah, pengasuhannya seperti apa? Pengasuhan yang terlalu otoritas itu membuat anak juga menjadi ingin memberontak. Tetapi pengasuhan secara permisif itu juga membuat anak juga akan melakukan hal-hal di luar nalar kita. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukan itu diperbolehkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana lingkungan dia gitu, bagaimana teman-temannya, apakah dia selama ini hidup dalam lingkungan yang abusive gitu ya, biasa melakukan kekerasan, sehingga dia menganggap bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu bagaimana dengan media yang dia konsumsi, yang dia
akses selama ini, apakah mengandung kekerasan, sehingga dia tahu bagaimana cara menghabisi seseorang ketika dia merasa bermasalah dengan orang. Lalu ada lagi kontrol sosial seperti apa gitu kan, yang kalau keterangan dari security, dari tetangga, dia adalah anak yang baik. Tapi kita belum tahu ya keterangan dari teman-temannya seperti apa. Apakah dia anak yang antisosial? Apakah dia benar-benar anak yang kata berita yang lain itu skizofren, sering mendengarkan bisikan-bisikan gitu ya. Nah, bisikan-bisikan itu kan nggak hanya satu kali bisikan terus dia melakukan kejahatan, pasti lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan berarti seharusnya orang-orang di sekitar mengetahui keanehan-keanehan ini. Hal senada juga disampaikan psikolog forensik yang menyebut ada 2 faktor yang memungkinkan seorang anak berbuat pidana, yakni relasi pertemanan yang salah dan relasi dengan keluarga yang tidak begitu harmonis. Antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, 2 yang paling mengemuka, 2 yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa 2 hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat antara yang bersangkutan dengan keluarga atau orang tuanya. Jadi ketika anak melakukan sebuah perbuatan pidana, kepada yang bersangkutan tidak hanya dikenakan aturan hukum yang sifatnya umum, semisal KUHP, tapi juga kepada yang bersangkutan harus ditempel dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Nah, Undang-Undang SPPA inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan penyikapan dan juga melakukan penerapan hukum dengan cara yang berbeda, dengan cara khusus terhadap anak, yang berbeda dengan cara ketika kita menyikapi secara hukum pelaku-pelaku dewasa. Dalam Undang-Undang SPPA misalnya, sejak awal kita sudah diwanti-wanti oleh undang-undang itu untuk menjauhkan perasaan dendam, marah, benci, sakit hati, dan seterusnya. Saya paham sulit bagi kita untuk melakukan hal itu, apalagi peristiwa ini luar biasa dramatis. Tapi apa boleh buat, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang SPPA mengharuskan kita untuk menjauhkan perasaan-perasaan negatif sedemikian rupa. Ditambah lagi dengan adanya perlakuan istimewa bahwa sekeji apapun, sekejam apapun, sebrutal apapun, sejahat apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ancaman hukumannya secara normatif adalah maksimal 10 tahun. Tapi ada semacam preseden atau bahkan mungkin bisa disebut sebagai jurisprudensi yang pernah dihasilkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ini kasus terjadi beberapa bulan lalu. Ketika seorang anak, membantai, memperkosa, kemudian mencuri harta milik satu keluarga. Alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang SPPA, Majelis Hakim pada kasus itu justru menjatuhkan hukuman 2 kali lipat, yaitu 20 tahun penjara. Barangkali putusan semacam ini akan dianggap sebagai putusan kontroversial, mengundang polemik. Tetapi Majelis Hakim itu mengambil hukuman atau hukuman yang jauh lebih berat daripada ketentuan perundang-undangan. Di antaranya adalah bagaimana hakim mencoba untuk memenuhi atau paling tidak mendekatkan putusan itu dengan ekspektasi korban. Dan juga bagaimana hakim mencoba menghayati ketakutan, kesedihan, kegelisahan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang dialami oleh masyarakat setempat. Nah, ketika hakim mencoba untuk menghayati betapa kejamnya perbuatan seorang anak, betapa menakutkannya anak di mata masyarakat, dan betapa korban mengharapkan adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pada kasus ini pun Majelis Hakim atau Hakim Tunggal bisa saja akan menjadikan putusan di Pengadilan Negeri Penajam itu sebagai sebuah jurisprudensi untuk juga menjatuhkan hukuman lebih dari 10 tahun kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu. Sementara itu, pakar psikologi klinis dan forensik juga menjelaskan ada berbagai faktor yang melatar belakangi tindakan sadis yang dilakukan terhadap keluarga atau orang terdekat. Kasus terkait dengan pembunuhan terhadap orang tua, baik kepada ayah atau pada ibu, atau sebaliknya mungkin dari ayah kepada anak atau ibu kepada anak dan lain sebagainya.
Tentu biasanya ada kaitan dengan faktor genetik, pola asuh, lingkungan, belajar, dan situasi mungkin yang melatar belakangi sebuah tindakan. Nah, tetapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui segala hal yang mungkin terkait dengan keputusannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan tewasnya orang terdekat. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menunggu adanya proses pemeriksaan tersebut untuk bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa saja mengetahui dari berbagai kasus yang lain, tetapi setiap kasus biasanya punya kekhasan tersendiri dan tentu saja hanya bisa dijawab setelah pemeriksaan. Yang jelas, yang informasi yang baru kita terima itu adalah tentang faktor kecerdasan, ya. Kecerdasan itu sendiri kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, apabila itu ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam prestasi akademik, itu cenderung di kecerdasan intelektual, tetapi kan belum diketahui dari sisi kecerdasan sosial dan emosionalnya. Dan lagi pula, sekali lagi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan, apakah itu pola asuh, lingkungan, tekanan, kemudian juga ada faktor belajar, dan mungkin juga ada situasi-situasi lain, misalnya situasi tertekan atau pengaruh tertentu. Nah, semua itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan. Nah, itu alasannya mengapa setiap orang tua, setiap keluarga sebaiknya juga punya kebiasaan untuk selalu melakukan deteksi dini terhadap anggota keluarganya, ya. Jadi memastikan bahwa proses tumbuh kembang itu berjalan semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mengenali bagaimana kondisi, tidak hanya kondisi fisik tetapi juga kondisi mental, ya. Deteksi dini bagaimana kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan sosialnya, semua itu harus menjadi bagian dari pengamatan dan tentu saja peran dari orang tua untuk mengetahui bagaimana setiap anggota keluarganya bisa punya proses tumbuh kembang yang maksimal, yang tentu saja ditandai dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang tadi saya sebut. Kasus pembunuhan anggota keluarga terhadap orang tua tidak hanya terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di pekan yang sama, kasus serupa terjadi di mana oknum polisi aktif di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tega menganiaya ibu kandungnya. Pelaku tega menganiaya sang ibu menggunakan tabung gas melon. Jenazah Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke RS Polri Kramat Jati dari RS Kenari usai meregang nyawa di tangan anak kandungnya yang merupakan anggota polisi aktif. Pelaku berinisial N, 41 tahun, yang bertugas di Polres Bekasi itu tega menganiaya ibu kandungnya dengan tabung gas 3 kg di sebuah warung sekaligus dijadikan rumah tinggal di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa maut ini diketahui oleh seorang warga yang hendak berbelanja. Saat kejadian, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya hingga terjatuh dan menganiayanya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korban tewas dengan luka parah di kepala. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat kabur menggunakan mobil pick-up, namun berhasil ditangkap di sebuah kedai kopi wilayah Cilengsi. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kalau untuk pangkatnya, pangkatnya Bintara Tinggi, ya. Inisialnya N. Jadi sudah kita amankan bersama Propam Polda Metro Jaya dan saat ini lagi diperiksa juga di Propam Polda Metro Jaya. Ini mengalami gangguan jiwa. Namun kami tetap melaksanakan ini dengan secara tegas dan kami tidak akan main-main, apalagi ini menyangkut dengan ibu kandung sendiri. Kini pelaku telah diserahkan ke Divisi Propam Polda Metro Jaya guna mengungkap motif penganiayaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu di Ponorogo, Jawa Timur, seorang pemuda tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Diketahui pelaku 5 tahun terakhir rupanya mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan. Warga Desa Paju, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan kasus anak bunuh ayah.
Bonamin, 67 tahun, ditemukan tewas di rumahnya diduga akibat tindakan kekerasan yang dilakukan anaknya. Kejadian ini membuat geger warga sekitar, mengingat selama ini korban hanya tinggal bersama anaknya. Penemuan jasad korban berawal ketika warga curiga lantaran korban yang biasa bertugas mengumandangkan azan di musola tak kunjung terlihat. Karena curiga, warga pun mencari korban dan menemukannya tewas di rumah. Keluar lewat jendela, terus masuk, melihat, langsung pergi ke tempatnya Pak RT. Posisi saat itu seperti apa, Pak? Tidur, dia tidur. Saya lihat dia tidur, telinga mengeluarkan darah. Sebelum kejadian tragis itu terjadi, warga mendengar korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga listrik di rumah korban padam. Sementara diketahui pelaku 5 tahun terakhir mengidap kelainan jiwa dan menjalani rawat jalan dengan pengawasan tim kesehatan Puskesmas Ponorogo Selatan. Mas Rito itu masuk pasien UGDJ dan rutinitas meminum obat UGDJ. Itu terjadi menurut info dari tenaga kejiwaan saya itu mulai tahun 2016 sudah minum seperti itu. Gitu. Dia berarti obat jalan gitu, Pak? Iya, betul. Iya, obat jalan. Polisi dan warga mengamankan pelaku membawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan kejiwaan. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo untuk divisum. Dugaan awal kita otopsi luar tadi sekilas kita memang ada luka di bagian kepala. Karena benturan benda keras ini, atau gimana? Kalau benturan memang benturan, namun untuk benda kerasnya ini kita ini seperti benda tumpul, namun untuk itu kita menunggu keterangan lebih lanjut dari hasil otopsi nanti. Belum diketahui pasti motif pelaku menganiaya orang tuanya hingga tewas. Namun dugaan sementara karena berselisih menu makanan. Pemirsa, anak bunuh orang tua terus berulang. Beragam motif menjadi pemicu aksi keji pelaku. Inside Story segera kembali.